Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala bala'ana maghfiratan wa rahmah li'ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, qayyumus samawati wal ardi, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna Allah ta'ala yaqul inna Allaha ma'as sabirin. Wa qala aidan wa basyiris sabirin. Ayat al-mukarramun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masuki awal bulan Dzulqa'dah, cepat banget. Baru kemarin Syawal udah rasanya, udah mulai para jamaah haji berangkat kloter pertama. Harapannya semoga kita pun nanti bisa dipanggil oleh Allah. Amin. Pada mau dipanggil Allah udah mau dipanggil Allah. Panggil kemana dulu? Ke Mekah. Panggil untuk ibadah haji atau ibadah umrah. Kalau dipanggil yang ke Jepang yang beliau nanti aja. Dan tak lupa selawat biasa terjemahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun senantiasa berharap semoga senantiasa berbimbing di bawah naungan panci-panci beliau dengan sudah ada beliau, dan semoga nanti dikumpulkan bersama beliau dan juga semua orang-orang yang beliau cintai di hati-hatinya. Jadi rahimahullah, kehidupan dunia itu adalah darul ibtila atau darul bala. Dunia adalah tempatnya ujian dan cobaan. Sementara kehidupan yang membahagiakan nanti itu kehidupan akhirat. Akhirat itu kadang disebut darul salam, ya darul salam bagi yang bisa masuk surga. Sehingga Rasulullah beliau telah mengingatkan bahwa dunia adalah sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu bagaikan penjara bagi orang beriman dan bagaikan surga bagi yang kafir yang tidak beriman. Maksudnya dunia ini kita yang beriman itu seperti orang berpenjara yang bisa bebas-bebasnya harus. Dan ingat di dunia juga penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Memang sebagai manusia kadang-kadang kita ingin hidup kita ini ketika kecil dimanja, jika dewasa foya-foya, masih makan masuk surga. Kira-kira ada ini kecil dimanja, terus dewasa foya-foya dan berpaji santai. Pas wafat masuk surga, enak banget ya. Tapi yang seperti itu bukan konsep ajaran Rasul. Konsep ajaran beliau ya namanya kehidupan dunia harus siap dengan berbagai ujian dan cobaan. Nah, landasan dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan harus senantiasa kita ingat bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus senantiasa kita ingat inna lillahi. Apa artinya itu? Inna, sesungguhnya kita
sesungguhnya kami. Lillahi itu milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita kami ilaihi hanya kepada Allah roji'una akan kembali. Artinya kita ini sebenarnya semuanya milik Allah. Kita yang kelihatan milik Allah, yang kelihatan milik Allah. Jasa kita milik Allah, ruh kita milik Allah, keluarga kita semua milik Allah, harta benda yang kita miliki pun juga hakikatnya milik Allah. Kita cuma dititipin doang. Nah, kalau kita sudah mendarah dagingkan konsep ini, ya setidaknya ketika ada ujian cobaan itu enggak langsung ngedrop gitu, langsung untuk. Kalau kita kembali ke surat Al-Baqarah, ini ada ayat 154. Cuma kita ambil yang belakang 154 ya. Innallaha ma'as sabirin. Tapi depan ada kuncinya sih depan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Itu dengan wujud itu yang menarik. Allah itu senantiasa menyertai orang-orang yang bersabar. Kita nggak akan bisa bersabar kalau kita nggak paham konsep yang adil. Padahal ketika masih kecil, terutama yang tinggal di daerah Jabodetabek, ya, yang tinggal di daerah Jabodetabek, Betawi lah, itu kalau lagi main, momen petak umpet, kan dia tahu tuh pimpa, alayin, kamre. Ternyata pimpa itu kalau lihat maknanya itu nyambung. Cuma kadang yang tanah kayak gitu kurang perhatikan. Rupanya sejak zaman dahulu itu apa pimpa maknanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini Allah, kita akan kembali kepada Allah hanya pakai bahasa. Ya bahasa setempat zaman dahulu cuma. Kadang-kadang kalau di bahasa itu suka ada yang bilang wah itu bukan agama Islam, bahasa mah kalau udah masuk bahasa sebenarnya universal. Bahkan bahasa Arab yang kita banggakan ini juga menjadi kebanggaan orang-orang Nasrani yang ada di Palestina. Aku di Palestina, iya. Ini di Palestina nggak ada Nasrani, banyak, ada 3 juta. Kasihan. Kita selama ini kalau orang Islam, alhamdulillah, orang Islam Palestina didoain oleh orang Islam sendiri. Tidak lalu pas lagi Jumatan, pas biasa itu pas lagi insya Allah kita doain bareng-bareng, ya kan? Allahumma sholli Islam fi Filistin, itu terdoain. Itu yang kasihan orang Nasrani terlupakan, kayaknya nggak didoain oleh saudara-saudara yang Nasrani. Sampai sekarang mulai ada yang keluar-keluar orang Nasrani Palestina, tolong doain kami, tolong selamatkan kami, bantu kami. Karena kami pun butuh bantuan, kami ada. Jadi Palestina bukan semuanya milik orang Islam, Palestina juga milik kami juga gitu. Tidak kembali lagi. Jadi kita ini milik Allah, maka segala sesuatu kita harus dikembalikan kepada Allah. Dan ingat di penghujung ayat 100 kita menyatakan innallaha ma'as sabirin. Allah, sesungguhnya Allah senantiasa menyertai orang-orang yang bersabar. Ayat selanjutnya tambah wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal jum'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Yang menarik, Allah sudah tetapkan wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar akan menguji kalian kata Allah. Bisyai'in dengan sedikit, di situ lafaznya syai', enggak banyak syai'. Mana syai' di situ adalah dengan sedikit saja. Bisyai'in minal khawfi, sedikit rasa takut. Indonesia lagi doyan sedikit sekarang, ya kan? Harga emas naik luar biasa sampai berapa sekarang kita? 2 jutaan.
Nah, demikian kita lagi digoyang mata uang kita. Oleh siapa? Ya oleh musuh-musuh negara, musuh semua negara. Negara kita juga kena goyang. Sedikit uang, tapi rata-rata udah tertakut. Jadi kepada digoyang bukan cuma negara kita. Ya Mesir digoyang, negara yang lain digoyang, semua digoyang oleh kelompok-kelompok yang memang mereka tidak senang kalau negara-negara, terutama negara yang mayoritas umat Islam itu maju, sehingga muncul rasa takut kayak gitu. Kemudian apa tadi yang pertama? Bisa minal khawfi wal ju'i, dan juga rasa lapar, kekurangan sesuatu yang bisa kita makan, kelaparan. Kita mencol lapar enggak, tapi kan tetap aja orang yang merasa takut itu lapar juga. Dan yang banyak ini yang ketiga, manasib minal amwali wal anfus, yang ketiga kekurangan harta, kekurangan jiwa, artinya kehilangan anggota kehidupan, wasamarat, dan juga buah-buahan, artinya sesuatu yang menjadi lahan rezekinya. Ingat, samarat di Arab itu luar biasa. Buah-buahan dari sesuatu yang sangat berharga sekali di masa lalu, di masa lalu. Kalau kayak sekarang ya, yang pokoknya segala sesuatu yang sangat berharga yang diperlukan banyak orang. Itu mulai menjadi berapa, apalagi sekarang di mana-mana banyak masih PHK itu sejak 1-2 bulan yang lalu. Cuma ternyata ya benar-benar terjadi mulai sekarang, mulai dari wilayah bandara ini mulai luar biasa. Jadi kalau kita menjauh dari Allah ya ada stres. Tapi kalau kita tidak menjauh dari Allah, paham konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan stres. Makanya kemudian di ayat tadi dilanjutkan, wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang di depan tadi diberitakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dari pertolongan dengan bersabar dan ibadah sholat yang mantap, terus dekat ke Allah, terus amalkan, insyaallah. Kenapa orang yang bersabar itu yang dari mereka? Nah, mereka itu yang para konsentrasi. Wabasyir sabirin alladzina idza asabathum musibah. Mereka lah orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka menyatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya ketika seseorang tertimpa musibah itu yang boleh melafalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tertimpa musibah itu. Contoh misalnya, kalau keluarga kita ada yang wafat, kita sedih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti ada kembaliannya kepada Allah. Jadi bukan orang lain sebenarnya. Harusnya kita coba. Kita seringkali lupa. Bahkan kalau ada orang misalnya lagi cerita, kemudian cerita bahwa dia habis dirumahkan dari perusahaan, habis dirumahkan apa? Lalu dirumahkan kemarin. Nah kalau temannya ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa terjadi? Dikira nyumpahin. Juga salah paham gitu dengan istilah seperti itu. Dikira nyumpahin, pulang aja ente. Aneh baru aja di PHK malah disumpahin mati katanya. Padahal ya itu mengingatkan kita ini milik Allah, Allah minta ya harus diserahkan. Cuma titipan doang semuanya. Ya ibarat kalau kita lihat orang yang
parkir, apapun diparkirin. Mulai mobil yang biasa sampai yang mewah, mobil sport semuanya dia parkir kalau ada orang yang mobil. Tapi tak kalah orangnya dia mau mengambil mobil kita serahkan, jangan ditahan. Seperti itu harusnya konsep kehidupan. Makanya kemudian orang-orang yang memahami tanah indah dari baginda ilaihi raji'un, mereka itu memperoleh maqam as-sabr, kedudukan berupa derajat kesabaran. Surga itu itunya lebih dari satu, ada beberapa. Yang antaranya ada bagus berkesabaran. Ada orang masuk surga melalui kesabaran, ada yang masuk surga melalui ibadah. Nah, seringkali kita sudah salah. Barangkali hidup ada yang merasa hidupnya susah, minta ampunnya lain memperoleh ya susah banget, kayak gitu. Padahal seandainya juga dibalik ya, orang ini yang merasa susah, keadaan dia ditukar dengan orang lain yang kelihatannya nyaman dan enak, bisa jadi dia merasa lebih susah lagi. Karena masing-masing orang pasti akan diuji. Tidak ada satu orang beriman yang tidak diuji, yang bebas ujian. Setiap orang yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus siap dengan yang namanya ujian dan cobaan. Ketika seseorang diuji seberat apapun ujian itu baginya, sebenarnya sesuai dengan bagian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang sesuai dengan kadar kemampuannya. Ketika Allah uji kita maksimal, lebih maksimal dari yang lain, berarti kita ini diistimewakan oleh Allah. Allah tahu batas kemampuan kita. Jadi kita sering membaca. Ada orang misalnya di akhir ibadah yang mampu biasa, kita pengen dia susah. Mungkin saja orang itu masuk surga di Allah untuk ibadah dia istiqomah luar biasa. Kita ibadahnya belum bisa istiqomah. Sholat juga yang sholat wajib yang ini kadang suka agak tengah waktu atau mungkin menjelang akhir waktu, nggak ada waktu. Sementara yang lain istiqomah terus jika waktu kemudian jemaah bisa jadi Allah aja baik dalam ibadah ini semua. Kita kalau beribadah ibadah kita bisa. Ibadah kita kayak itu bisa jadi kalau mengangkat derajat kita melalui al-sabr, itu kesabaran dengan Allah berikan ujian dan cobaan kehidupan. Makanya kan Rasul dia dahulu menginformasikan ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa al-mu'min. Sangat menakjubkan keadaan orang mukmin. Seluruhnya, seluruh keadaan orang mukmin itu kebaikan bagi dirinya dan tidak ada yang diberikan atas semua keadaan yang baik kecuali hanya orang mukmin. Jadi kalau orang itu mukmin keadaan apapun sebenarnya baik bagi dirinya. Kalau orang nggak mukmin, yang baik itu sebenarnya tidak baik. Yang ini tidak baik. In asobat sarra syakara fa'ana khairun. Kalau dia memperoleh kenikmatan, memperoleh kebahagiaan, dia pandai bersyukur, maka rasa syukurnya menjadi kebaikan bagi dia. Wa in asabatu dharra sabara. Kalau dia tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, tertimpa kesusahan, menghadapi kesusahan, saudara dia pandai bersabar, agar khairun lahu, maka sabar itu menjadi kebaikan bagi dia. Itu level kita tuh, level kita itu. Dapat kesusahan harus pandai bersyukur, ketika ditimpa pandai bersabar, ketika ditimpa kesusahan harus balik ya. Dapat sesuatu yang nikmat, yang mengenakan harus pandai bersyukur, ketika
Ketika ditimpa kesusahan harus pandai bersabar. Level kita manusia biasa. Ada level tertingginya, ada. Kita nggak bisa. Keadaan apapun bersyukur terus. Sanggup enggak? Ada orang kira mobil langsung alhamdulillah. Dan saya bilang ada bisa. Ada. Level kita ketika mobil bilang harus bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma emang susahnya minta ampun ya. Kalau teori mah gampang, kalau prakteknya masya Allah. Makanya kalau kita lihat para ulama di masa lalu, mulai dari sahabat ya. Para sahabat ketika para sahabat belajar kepada Rasul, itu bagian kita kan zaman sekarang yang ilmu di mana-mana mencari informasi di Google banyak banget. Sementara prakteknya nanti gitu. Kalau para sahabat biasanya Rasulullah itu ketika turun wahyu seringkali 5 ayat, ada di 1 ayat, ada di 1 ayat, tapi lebih banyak 5 ayat. Ketika sahabat sudah dapat 5 ayat, biasanya langsung mereka berusaha mengatakan. Dan agak khawatir kalau belum praktiknya 5 ayat, kemudian dapat ayat yang lain gitu. Kalau sahabat, kalau kita kan cuma sekarang, wah banyak sekali dapat wawasan dari Allah prakteknya. Makanya para ulama yang semuanya adalah bukan sekedar yang terlalu banyak wawasan. Ilmu yang sesungguhnya adalah kalau orang tersebut dapat informasi, pengetahuan, wawasan, bukan cuma sampai di logikanya atau sampai ke hatinya. Ketika sudah sampai di hati baru dia sanggup juga mengamalkannya. Ketika mengamalkannya sesuai aturannya, berarti itu namanya ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ketika dapat ilmu diamalkan, itu yang akan diminta bertanggung jawab. Jangan dikira ilmu nggak kayak harta sama. Harta dimintakan pertanggung jawab, ilmu juga demikian. Orang sebenarnya susah, bagi orang yang ilmunya banyak susah. Ditanya semua ilmunya, mendingan kita nggak tahu banyak ilmu, nggak tahu berita, asal kita mau praktek kita. Masalahnya sekali kita juga lupa sehingga yang disebut ulama adalah kalau dia sudah dapat ilmu sampai ke hati dan mau diamalkan yang berarti ilmunya. Namanya ulama. Terus cuma informasi sekilas ya. Contoh, ada seorang orientalis namanya Anna Shimel. Ini orang luar biasa, seorang ibu-ibu perempuan. Konon kabarnya beliau itu ya kalau berpakaian seperti seorang muslimah, biasa pakai jilbab bukan kemana-mana. Tapi satu saat ada yang menemukan beliau kemudian ketika mengambil saja keluar dari balik jilbabnya pakai alat berbentuk salib. Kaget dia ditanya, Anda ini agamanya apa? Anda beragama Islam apa? Kristen gitu. Ternyata jawabannya apa? Maaf, saya tidak beragama. Pakai jilbab, pakai salib, masih ditanya agamanya apa? Tapi kalau disuruh nafsir Quran, paling pintar. Hafal Quran. Hafal Quran. Hafal Quran, nafsir Quran, hebat. Kalau nafsir jawaban yang dikaji oleh bangsa. Makanya itulah hanya sekedar pengetahuan tidak dia praktekkan. Dan kita kalau lihat sejarah di masa bahkan dalam sejarah kelam umat Islam terdahulu itu justru yang menghina Rasulullah bahkan yang membunuh Sayyidina Ali ternyata orang yang Al-Quran bukan berarti orang itu juga. Artinya ada orang belajar agama itu hanya untuk kemasan saja, bukan untuk diamalkan. Ini zaman sekarang luar biasa. Orang senangnya kalau nyanterin anak di pesantren hafalan Quran. Kalau nanti sudah wisuda jadi kebanggaan orang tuanya.
Padahal, ya, padahal kalau hanya sampai di hafal kemudian tidak lanjutkan dengan muamalah agak repot itu. Makanya PR besar kita memang jangan lupakan pesantren-pesantren yang kita huni. Takutnya ke depan itu Pak jadinya. Ini banyak di mana-mana pesantren perempuan bahkan ada apa namanya rumah-rumah untuk tahfidz Quran. Aku semua biasa bersyukur di masyarakat dengan para sahabat berjuang apa tadi juga memahaminya dan memakan Quran. Kita tidak mampu untuk memahami dan memahaminya kalau tidak mempelajari melalui ayat-ayat Al-Quran. Tidak bisa punya anak, ada yang di pesantren Al-Quran, ada yang di kitab kuning. Nanti saling melengkapi. Syukur-syukur orang tuanya punya darah, bisa di pesantrennya, bisa sampai di sekali. Stop. Dan jangan semuanya Allah, semua dosa itu. Jadi kita mengajar ranah yang lain. Jadi seperti itu. Sampai dengan berbashir sesuatu. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Menarik. Ulaika 'alaihim, mereka itulah. Alaihi bagi mereka shalawatun min rabbihim wa rahmah. Shalawat dari mereka, dari Tuhan mereka, wa rahmah dan kasih sayang. Apa makna sholawat? Pada biasanya kalau sholawat dari Allah, ya biasanya kalau sholawat dari Allah itu sambil rahmat. Kita sering mendengar di hari Jumat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat pada Nabi, para malaikat bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka ada perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampaikanlah sholawat dan salam sejahtera kalian untuk beliau dengan salam sejahtera yang selalu. Para ulama menafsirkan sholawat dari Allah adalah rahmat dan kasih. Sholawat dari para malaikat adalah doa, adalah istighfar. Sholawat dari manusia adalah doa yang kembali pada diri sendiri. Dan di sini menarik sholawat dari Allah orang beriman. Luar biasa. Dan bersolawat dari Allah maksudnya apa? Oh ternyata maksudnya adalah pengampunan dari Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan kita orang beriman atas solawat itu maksud itu Allah berikan pengampunan dan rahmatnya dengan syarat tadi ketika tertimpa ujian pandai bersabar. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak punya apa-apa, semua milik Allah. Orang yang dikasih ilmu juga itu milik Allah. Dia dapat ilmu ya karena Allah berkehendak bahwa orang itu dijamin ilmu. Orang rajin ibadah dia karena Allah berkehendak orang tersebut dikasih semangat untuk ibadah. Coba Allah kasih semangat, coba orang itu dikasih yang dan jadi apa yang bisa dibanggakan? Ingat kisah orang yang ibadah selama 500 tahun yang kita pernah bahas. Bahkan itu sudah 2 kali dalam satu bahas. 500 tahun hidupnya tidak pernah satu kali pun berbuat maksiat. Mampu ibadah terus pasal kiamat. Ternyata ketika Allah perintahkan malaikat dan hidup ambil jannah masukkan hamba ini dalam surga dan rahmatku. Dia protes. Ya Rabbi bagaimana ya Allah? Kenapa anda bukan karena amal ibadah saya 500 tahun? Jadi kita harus. Karena kalau kita ini suka lupa segala satunya milik Allah, bukan milik kita. Jika milik Allah, ya udah Allah minta ya harus mengikhlaskan. Walau memang luar biasa. Tapi jangan disalahgunakan, jangan sampai bukan segala satu milik apa hakikatnya. Ketika ada orang yang bisa kita ambil deh, ini kan milik Allah, bukan buat saya aja milik apa gitu. Bisa minta karena Allah, repot itu. Jangan disalahgunakan juga. Nah kembali ke Allah tadi ternyata gara-gara kita
protes 2 kali mau dimasukin surga, harus ikhlas masuk surga. Tapi protes cuma gara-gara Allah bilang masuk surga karena rahmatku, karena kasih sayangku. Protes ya Rabbi, akhirnya dipanggil mereka tidak ada. Suruh saya itu adkhilnu abdillah, masukin aku dalam neraka. Akan menjadi baru dipanggil. Lagi tanya lagi baru sadar, ya Allah, adkhilnil jannah bi rahmatika ya Allah, sekarang surga dengan rahmatmu ya Allah. Di situ Allah sih kalau orang yang masuk surga. Jadi segala sesuatunya ternyata memang harus diberikan kepada Allah. Dan ini konsep lainnya harus nanti saya juga bahwa tidak ada satupun orang istimewa yang tidak dapat ujian yang melampaui yang lain. Kalau ujian kita dahsyat banget, ya semoga kita diistimewakan. Pak sahabat dahulu, ketika nggak pernah sakit, nggak pernah kesusahan, itu sedih. Takutnya Allah lupa. Ketika sahabat kemudian jatuh sakit atau ada kesusahan, itu langsung, oh ini kesempatan naik kelas. Kita nggak mungkin bisa naik kelas kalau kita nggak bisa. Ketika Allah uji berarti itulah kesempatan kita untuk naik kelas. Apalagi ini tahun ujian sebenarnya. Terutama orang-orang yang sudah mulai memasuki ranah spiritual. Ujiannya siap-siap aja. Itu ujian bagi orang-orang yang masalah spiritual. Hingga masalah spiritual itu juga ujian. Makanya semuanya dikembalikan kepada kita. Ilahi wa inna ilaihi raji'un. Agar kita kemudian bisa menghadapinya, dia banyak bersatu. Di antaranya doa yang kadang kita pernah baca. Semoga masih pada ingat. Supaya kita ini terbimbing terus, kemudian agar Allah tinggalkan kita. Apa kita doanya? Yang siknya ya Hayyu Qayyum itu masih ingat. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Apa itu? Gampang kan? Separuhnya itu baca lagi separuhnya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin tarfata 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu wahai zat yang maha hidup, ya Qayyum wahai zat yang senantiasa mengurus makhluk-makhluknya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah, dengan kasih Allah, astaghits hamba mohon pertolongan, mohon diselamatkan. Aslih li sya'ni kullah, aslih perbaikilah ya Allah semua urusan ya Allah. Seluruhnya itu minta diperbaiki, bukan minta diangkat kesusahan, bukan, tapi minta perbaiki urusan. Dan ketika kita sedang diuji, kita diangkat ya Allah, angkat ujian ini ya Allah, yang sampai diuji lagi gagal kita diuji. Dikasih kesempatan, silakan diri ujian dari kelas, kemudian bilang nggak mau ujian, naik kelas ya, nggak akan, nggak bisa naik kelas. Makanya ketika ada ujian, jangan minta diangkat ujian, tapi minta perbaikan dan minta kita ini sukses dalam menghadapi ujian. Asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan jangan engkau serahkan ya Allah diriku ini kepada diriku sendiri. Artinya Allah cuekin tarfata 'ain, walaupun hanya sejenak, bawahnya sekedipan mata kita Allah cuekin, itu gak usah amanah beberapa detik aja habis. Dan senantiasa Allah berikan kenikmatan, tidak pernah putus sama Allah. Bahkan orang yang tidak beriman sekarang
rahmat Allah di dunia. Makanya ketika ada orang yang dia beriman, imannya bermasalah, beragama Rasulullah, kemudian dia bersedekah, dapat nggak pahalanya itu? Pahala enggak, ganjaran enggak, berupa apa? Ganjarannya berupa dilipat gandakan harta dia di dunia. Akhirat tidak. Tapi orang beriman dapat dunia, dapat akhirat dapat. Itulah konsep kehidupan menghadapi ujian. Makanya para guru spiritual itu ngajarin, kalau lagi diuji, jangan minta diangkat ujiannya, jangan gagal kita. Itu kesempatan naik kelas, tapi minta apa diberi kesempatan maksimal dan susah ujian. Atau pakai lafaz yang tadi, minta diperbaiki segala urusan kita, diperbaiki awal kita, diperbaiki kesadaran kita, diperbaiki cara-cara kita dalam berusaha menghadapi ujian. Jadi jangan kemudian ketika ada ujian kita ambil ujiannya, hilangin, jangan. Kita gagal. Kalau punya sukses, siap dengan ujian, namun Allah perbaiki kita, minta kita lebih kuat. Sabaran kita juga maksimal. Kalau kita awal itu insya Allah itu berhasil, nanti naik kelasnya maksimal. Kalau orang itu uji sakit saja, itu banyak panggilannya. Setiap hari baru uji sakit atau sakit tiap hari pahalanya lipat gandakan, dosanya dikikis habis, derajatnya Allah naikin terus. Luar biasa. Banyak itu orang dapat pahala lipat gandakan, dosa-dosa dikikis habis, derajat Allah lipat gandakan, Allah meningkatkan terus. Cuma gara-gara bisa sabar dalam keadaan sakit, enak. Tapi kesimpulannya ya rasanya sehat. Ya akan sehat. Artinya ketika ada saudara kita, keluarga kita sedang sakit, kasih kabar kita. Makanya kan Rasul ceritakan Bashir as-sabirin. Perintah untuk Rasulullah juga perintah kita umat beliau. Ketika ada orang sedang ujian, kasih berita yang baik. Berikan mereka informasi bahwa kalau mampu bersabar, insya Allah kita akan memperoleh dosa dikis habis, pahala Allah diberikan derajat terus Allah. Itulah konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itulah hasil jawaban. Baik, jemaah sekalian, jadi tadi materi kita malam ini yang telah disampaikan oleh kita, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi saat kita diberikan cobaan atau ujian dalam hidup ini, dan juga apa artinya yang kita miliki. Ya, kalau Allah mau mengambil itu memang saja mudah bagi Allah. Ya, semuanya itu adalah titipan, dan titipan itu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, kurang lebih memasuki waktu Isya ada 3 menit ya. Barangkali ada jemaah yang mau sharing atau mau bertanya, kami persilakan. Ya, silakan Pak Anam. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. Kita dalam sama masih Baik. Jadi kalau musibah dan ujian dan bahasa itu kan memang agak beda ya. Dalam bahasa musibah itu kan sesuatu yang menimpa. Ya, suatu menimpa satu bisa jadi ujian, bisa jadi itu adalah siksaan, kayak gitu maksudnya. Ya, sesuatu yang menimpa kita yang dalam bahasa adalah masalah atau musibah, sesuatu yang menimpa kita. Itu bisa menjadi ibtilah atau imtihan ujian bagi kita. Kesempatan naik kelas bisa juga adalah azab ujian. Untuk orang beriman, pada dasarnya ujian adalah ibtilah. Untuk orang beriman, tergantung nanti dia menyikapinya. Apakah dia sukses atau tidak?
Berbeda dengan orang yang tidak terima. Bisa jadi ketika tertimpa suatu musibah itu sisaan Allah cepat di dunia. Ya, bagi orang tidak terima ketika tertimpa sesuatu yang tidak dilakukan usaha atau sebagainya, bisa jadi sisaan Allah cepat di dunia yang nanti dipakai di dunia. Beda dengan umatnya Rasulullah, ketika tertimpa sesuatu bencana itu adalah hakikatnya intilah. Tapi juga yang sampai kita punya masuk habis itu kadang kita yang tidak pernah beruji, tidak pernah merasakan kesusahan, itu nyaman-nyaman saja pada setiap hari beribadah, ngajinya masih minta ampun, jauh banget dari masjid, jauh banget dari pengajian, tapi nyaman aja, hati-hati terus, habis itu dibiarkan dalam kesesatan. Alhamdulillah. Walaupun memang setiap orang yang beriman pasti masuk surga, kita pengennya masuk surga tidak singgah itu di neraka, miskin jangan sampai. Kita pengen kayak gitu. Jadi gitu. Mungkin kalau sudah masuk waktu isya, ya kita cukupkan aja ya. Ya baik. Jadi ini adalah perbedaan baca doa yang tadi itu berusaha terus. Insyaallah semoga semuanya jadi kebaikan. Pandai mensyukuri dan pandai sabar atau pandai bersabar. Akhiri dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Terlebihnya maaf Allah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.